Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para bapak jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita sekalian masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan kemampuan bisa hadir di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini. Sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, jadi sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjut dengan pengajian. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapat Allah jadikan ilmu yang manfaat. Tidak lupa mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka sama-sama pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para bapak jamaah rahimakumullah, masih kita berada di bulan Rajab, bulan mulia, bulan suci ini. Mari untuk terus kita senantiasa memanfaatkan kesempatan bulan Rajab ini dengan meningkatkan berbagai ketaatan kita kepada Allah. Karena di antara keistimewaan bulan Rajab adalah dilipat gandakan setiap ketaatan kita. Pahalanya dilipat gandakan dan setiap kebaikan yang dikerjakan. Demikian pula jangan sampai di bulan yang mulia, bulan suci ini, kita berani-beraninya melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan pun yang dilakukan di bulan Rajab, di bulan yang mulia ini, pun juga akan dilipat gandakan dosanya. Jadi karena itu hadirin, mari kita senantiasa untuk terus meningkatkan ketaatan kita, mumpung kita berada di bulan yang mulia, bulan dilipat gandakan pahala. Hadirin yang Allah muliakan, kita beruntung pada malam hari ini bisa melangkahkan kaki ke Masjid Al-Hidayah ini. Ada sebuah keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dua langkah manusia. Jadi ada dua jenis langkah manusia, langkah-langkah kaki manusia yang disayangi atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah langkah-langkah manusia ketika menuju masjid. Jadi langkah-langkah kita ke masjid untuk sholat berjamaah, ini adalah langkah-langkah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, langkah manusia yang dicintai oleh Allah adalah langkah-langkah untuk bersilaturahim. Ketika kita melangkahkan kedua kaki kita untuk menguatkan tali silaturahim, tali kekeluargaan, baik kepada saudara senasab, saudara kandung, atau keluarga besar, atau teman, sahabat, guru, atau siapapun, dalam rangka kunjungan kita kepada yang bersangkutan untuk menguatkan silaturahim, maka sungguh langkah kita itu adalah langkah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berupaya untuk menggunakan kedua kaki kita ini sebanyak-banyaknya untuk kita gunakan dalam rangka dua langkah. Langkah ke masjid untuk sholat jamaah, langkah ke tempat saudara kita untuk menguatkan silaturahim. Karena inilah dua langkah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita melaksanakan sholat Jumat dan khotib dalam khutbah Jumat selalu membaca salah satu ayat Al-Quran
yaitu surat Ali Imran ayat 102. Ini ayat yang selalu dibaca oleh khatib dalam khutbah Jumat. Bahkan saya pun seingat saya punya pengalaman menjadi khatib Jumat sejak tahun 94, berarti sudah 31 tahun ya jadi khatib. Tidak pernah lupa untuk selalu membaca ayat yang satu ini. Itu surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ayat ini adalah seruan dari Allah kepada kita hamba-hamba yang beriman, agar kita dalam hidup ini melakukan dua hal. Pertama adalah bertakwa kepada Allah, dan takwa yang kita kerjakan adalah harus sebenar-benar takwa. Laksanakan perintah Allah dengan penuh kesungguhan. Pun juga demikian, apa yang dilarang Allah sekuat tenaga untuk kita tinggalkan, kita jauh. Dan seruan yang kedua adalah Allah memerintahkan kita agar kita selama hidup sebagai seorang muslim, jadilah kita seorang muslim yang sebenar-benarnya dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jadi menjadi muslim sepanjang hayat artinya kita melaksanakan ajaran Islam, kita mempraktekkan tuntunan Islam, kita amalkan apa yang telah ditetapkan di dalam Islam. Bahkan kata Allah, jangan kita mati kecuali dalam keadaan kita menjalankan Islam. Jangan kita mati kecuali dalam kita bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi hadirin, inilah ayat yang selalu disampaikan oleh khatib dalam khutbah Jumat sebagai pengingat bagi kita, sebagai tazkirah bagi kita, sebagai wasiat bagi kita, agar hidup kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk bertakwa kepada Allah dan menjalankan keislaman kita dengan baik, mempraktekkan Islam dengan sebaik-baik sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, misalnya dalam surat Al-Hijr ayat 99. Kita tundukkan diri kita abdikan diri kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mentaati Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya waktu yang yakin, yaitu adalah al-maut atau kematian. Ini hadirin, jadi ayat 102 dari surat Al-Imran adalah ayat yang begitu penting bagi kita, dan karena itulah selalu disampaikan oleh khatib dalam khutbah Jumat agar betul-betul ini bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita, agar kita sungguh-sungguh hidup ini bertakwa dan kita menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan membaca ayat ini, mentadaburi ini adalah dengan kita sama-sama mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat dari 35 ini, ayat 35 dari surat Al-Ahzab ini adalah menerangkan tentang amalan-amalan atau ciri-ciri sebagai seorang muslim. Apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus kita laksanakan, apa saja yang harus kita perbuat sebagai seorang muslim. Maka di antaranya Allah terangkan
di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Inilah amalan-amalan yang harus kita kerjakan sebagai bukti kita bersungguh-sungguh menjalankan ajaran Islam. Surat Al-Ahzab ayat 35 adalah menerangkan tentang aktivitas kita sebagai seorang muslim, dan kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi keharusan kita sebagai seorang muslim. Konsekuensi sebagai seorang muslim adalah dengan mengamalkan apa-apa yang dijelaskan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Mudah-mudahan dengan kita baca ayat ini, kita tadabbur ayat ini, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkannya, sehingga kita menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya sampai datangnya kematian kepada kita dalam keadaan kita muslim yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, ayat ini menjelaskan tentang, sekali lagi, adalah ciri atau aktivitas atau amalan kita sebagai seorang muslim, dan amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Apa saja amalan seorang muslim atau amalan-amalan yang wajib kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai muslim? Ada 9 hal yang disebutkan di dalam ayat. Innal muslimina wal muslimat wal muslimat, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang pertama, seorang muslim itu dia harus mengamalkan atau mempraktekkan atau memiliki ciri dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim yang pertama, cirinya, sifatnya adalah, amalannya adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat al-musaddiqina billahi wa ayatihi. Jadi yang pertama adalah seorang muslim itu adalah dia harus membenarkan, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Al-musaddiqina billahi wa ayatihi, dan membenarkan ayat-ayat Allah, membenarkan Al-Quran, membenarkan penciptaan alam, yang semua ini adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat qauliyah itulah Al-Quran, dan juga wahyu Allah lain seperti Zabur, Taurat, dan Injil, dan juga adalah alam semesta yang Allah ciptakan, ayat qauliyah. Wa ma anzal ala rusulihi wa anbiya'ihi, dan kita membenarkan apa yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya dan kepada para nabi. Jadi ini yang pertama, hadir. Jadi seorang muslim, ciri yang pertamanya adalah dia beriman kepada Allah. Artinya membenarkan, yakin akan adanya Allah, membenarkan ayat-ayat Allah dan apa yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, berupa kitab seperti Rasul yang terakhir Muhammad SAW adalah Al-Quran, dan juga nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Isa dengan Injil. Kita benarkan, itu yang pertama. Wal qanitina wal qanitat, yang kedua, amalan atau ciri sebagai seorang muslim adalah al-qanit wal qanitina wal qanitat, yaitu adalah taat ataupun patuh. Maksudnya adalah al-'abidina, menghambakan diri kepada Allah, at-ta'iina, menjadi manusia yang taat kepada Allah, al-mudawimina 'ala ta'ah, dan senantiasa memelihara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang kedua atau amalan yang kedua sebagai muslim adalah kita menjadi hamba yang betul-betul
abid ya, yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati Allah wa rasul la'allakum turhamun. Kalau kita baca juga dalam surat Ali Imran ayat 132, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat, la'allakum turhamun. Mari kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya salat yang 5 waktu. Kewajiban utama kita sehari semalam 5 kali kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berupaya memperbaiki sholat yang 5 ini dengan 1 di awal waktu, 2 dengan berjamaah, 3 dengan tumakninah, 4 dengan memahami bacaan-bacaan yang kita baca dan fasih bacaan, dan 5 dengan khusyuk merasa kehadiran Allah ketika kita sholat atau kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di samping yang 5, kita coba terus untuk memperbaiki kualitas sholat 5 waktu kita dengan menyibukkan diri mengerjakan sholat sunnah. Yang kita tahu bahwa di antara fadilah ataupun faedah manfaat daripada sholat sunnah adalah jika ada kekurangan pada sholat fardu, maka sholat sunnah akan menutup kekurangan itu. Dan jika sholat fardu ini sudah bagus, sudah baik, maka sholat sunnah akan menjadi tambahan pahala buat kita. Contoh hadir. Ini yang kedua adalah kita menunjukkan kesungguhan kita beribadah kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus al-mudawwimina 'ala ta'ah, senantiasa menjaga ketaatan. Makanya salah satu hal untuk kita punya semangat untuk memelihara ketaatan ini adalah dengan kita suka hadir di majlis ilmu seperti ini. Karena inilah cara kita meriayah. Karena dengan cara inilah kita merawat semangat ketaatan kita. Selalu kita dicas dengan nasihat, ya, dengan ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Yang tentu saja ini tidak sekedar sebuah proses transfer pengetahuan, tetapi jadikan ini sebagai pengingat bagi kita, sebagai nasihat, sebagai wasiat untuk saling mengingatkan. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Az-Zariyat ayat 55. Berikan peringatan, berikan nasihat, karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hadirin, ini cara kita untuk meriayah supaya kita al-mudawwamah tadi, senantiasa menjadi al-mudawwimina 'ala ta'ah, memelihara ketaatan kita. Membaca Quran itu juga demikian. Upayakan setiap hari kita baca Al-Quran. Bagus kalau kita bisa 1 juz setiap hari, 1 bulan kita khatam. Kalau kita tidak bisa 1 juz, ya kurang dari itu silakan. Intinya setiap hari terus kita bisa selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Walaupun mungkin hanya 1 atau 2 lembar yang kita bisa baca. Yang penting kita mudawamah ketaatan membaca Quran itu kita laksanakan. Bukankah Rasul pernah mengatakan ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in. Amalan yang Allah suka adalah amalan yang dikerjakan secara mudawam, secara terus-menerus, secara berkelanjutan, secara konsisten terus, walaupun sedikit. Demikian juga sholat malam, kita tahajud, nggak apa-apa, cuma 2 rakaat, 4 rakaat, 3 witir, nggak apa-apa. Ya, bahkan kita mungkin witirnya kita dahulukan. Ya, setelah kita sholat Isya, kemudian ba'da Isya sebelum pulang kita laksanakan sholat witir, nggak apa-apa, kita segerakan. Seperti kita waktu tarawih bulan Ramadan kan, habis tarawih lanjut dengan sholat witir. Karena sahabat Abu Bakar juga sholat witirnya sebelum tidur. Intinya apa? Supaya kita bisa senantiasa menjaga. Pun juga sholat duha kita upayakan 2 rakaat mampu kita kerjakan, kita kerjakan. Ini hadirin rahmatullah. Jadi ciri yang kedua seorang muslim adalah dia senantiasa wal qanitina wal qanitat. Dia menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, was-shadiqina was-shadiqat. Yaitu adalah bersikap benar. Jadi amalan yang ketiga atau ciri yang ketiga sebagai muslim adalah sidik, ya, ataupun benar. Apa maksudnya? Ay as-shadiqina fi imanihim. Ya. Kita harus benar dalam keimanan kita. Wa niyatihim, kita harus benar dari setiap niat-niat kita. Wa aqwalihim, kita harus senantiasa benar dari ucapan-ucapan kita. Wa a'malihim,
Dan kita juga senantiasa benar apa yang kita praktekkan, apa yang kita kerjakan. Di hati harus sesuatu yang sidik, sesuatu yang benar. Apa itu? Sidqul iradah. Selalu di dalam jiwa ini, di dalam hati ini ada keinginan-keinginan, ada kehendak-kehendak yang baik. Ya. Kemudian sidq fil lisan, kemudian sidik dalam lisan. Artinya apa? Ucapan-ucapan yang terlontar, ya, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar sesuai dengan syariat, tidak menentang syariat. Perkataan kita tidak mengarah kepada dosa, maksiat, fitnah, adu domba, ya. Tapi betul-betul kita jaga ucapan kita, perkataan yang baik. Apa sih perkataan yang baik? Nasihat, perkataan yang baik itu ilmu, perkataan yang baik itu adalah doa, perkataan yang baik itu adalah zikir, ya. Perkataan yang baik adalah nasihat, perkataan yang baik adalah mengingatkan saudara, amar ma'ruf nahi munkar, termasuk mendoakan saudara, berkata-kata seperti itu. Bahkan ketika lisan kita tidak mampu memproduksi perkataan-perkataan yang baik, dia itu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagaimana Rasulullah katakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak ada, maka diam. Jadi hadirin, sidqul lisan, kita harus benar ucapan kita, ya. Lemah lembut, perkataannya baik, ya. Ada kemaslahatan seperti itu. Kemudian sidik fi a'malihim, tentu sidik dalam segala aktivitas kita. Kita mau melakukan sesuatu, kita mau mengerjakan sesuatu, kita harus lihat ini perbuatan yang mau kita kerjakan ini benar atau tidak menurut syariat. Allah bakal ridho atau tidak dengan apa yang akan saya kerjakan. Ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis apa yang akan saya kerjakan. Begitulah senantiasa kita jaga sikap dan perilaku. Kenapa hadirin? Kita perlu senantiasa waspada dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang ada di hati kita. Sebab segala sesuatu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, Allah akan minta pertanggungjawaban. Apa yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawaban. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang kita ucapkan kecuali ada malaikat yang mengawasi. Dan kita akan dicatat apa yang kita ucapkan. Ya. Termasuk hadirin apa yang ada dalam hati kita. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang ada dalam hati kita. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sikap benar ini yang harus senantiasa kita jaga. Benar apa yang ada di hati kita, benar apa yang kita ucapkan, dan benar apa yang kita perbuat. Sekali lagi, karena itu semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa bilang yang tidak ada di hati, yang ada di hati kita tidak diperhitungkan oleh Allah? Dilihat oleh Allah. Bahkan ibadah, niat, ya, ketika kita mengerjakan sesuatu kan dinilai berdasarkan niat. Artinya Allah akan melihat apa yang ada di hati kita. Itu hadirin yang Allah muliakan. Ini yang ketiga, adalah bersikap benar. Kemudian yang berikut, yang keempat, ya, adalah was-sabirina was-sabirat, yaitu sabar. Jadi ciri atau amalan berikutnya sebagai seorang muslim adalah sabar. Sabar artinya kita memiliki kemampuan untuk bertahan, untuk tetap ada pada posisi benar ketika dalam segala situasi dan keadaan. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa sabar itu dibutuhkan bagi kita. Pertama adalah as-sabirin ala ta'ah. Sabar dibutuhkan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kita bisa duduk di sini setelah maghrib, ya, untuk bisa menyimak taujih, mengikuti kajian sampai nanti waktu isya. Ini karena kita punya kesabaran. Tidak mungkin kita menghadiri tempat ini kalau kita tidak punya kesabaran.
Jadi ketaatan itu butuh kesabaran. Untuk sholat 5 waktu tepat waktu, untuk kita melaksanakan saum, untuk kita berhaji, untuk melakukan apapun, kita butuh sabar. Bahkan dalam surat, kalau tidak salah surat An-Nahl ya, 132, saya agak lupa itu. Ketika Allah menyuruh kita untuk mengingatkan keluarga untuk sholat, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Mohon dikoreksi ini, saya lupa surat apa ini. Wa'mur ahlaka bis-sholah, suruhlah keluargamu, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholah, suruhlah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Jadi kita punya kewajiban untuk menyuruh keluarga kita, istri, anak kita, atau siapapun orang yang ada di rumah kita, untuk kita suruh mereka sholat. Dan Allah lanjutkan dalam ayat ini, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas hal tersebut. Artinya apa? Kita jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk terus menyuruh keluarga kita untuk sholat. Itu salah satu contoh bahwa untuk taat kita butuh kesabaran. Tanpa sabar tidak mungkin kita bisa melakukan. Dulu para sahabat maju ke medan perang, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, meninggalkan bisnis, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan tidur enak di rumah maju ke medan perang, menghadapi musuh yang taruhannya nyawa, bisa menang dalam keadaan selamat atau bisa gugur menjadi syahid. Tetapi mereka bisa melakukan itu semua. Kenapa? Karena mereka punya kesabaran. Seperti itu hadirin. Hadirin itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'ani syahawat. Sabar di dalam menghadapi perbuatan dosa, menjauhi maksiat, menjauhi keburukan. Jadi siapa yang bisa bertahan, yang bisa menyelamatkan diri dari keburukan, dari kemaksiatan, adalah mereka yang punya kesabaran. Apalagi namanya kemaksiatan kan cenderung sesuatu yang disenangi oleh syahwat, disenangi oleh hawa nafsu, mengasyikkan. Makanya kata Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa hafatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya, wa haffatin nar, tetapi neraka dikelilingi bisyahawah, dengan sesuatu yang menyenangkan. Zina misalnya, kan? Judi misalnya, mabuk-mabukan, dan segala macam bentuk maksiat lain. Itu kan sesuatu yang menyenangkan. Nah, siapa yang bisa bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan tadi walaupun menyenangkan? Mereka yang punya kesabaran. Nabi Yusuf selamat dari fitnah, godaan seorang wanita yang mengajak berbuat yang tidak benar, yang melanggar syariat. Beliau selamat karena punya kesabaran. Ini hadirin rahmatullah. Maka seorang muslim dia harus sabar. Dan kemudian yang ketiga, kita butuh sabar itu di dalam kita menghadapi musibah, menghadapi ujian ataupun menghadapi cobaan. Jadi sabar itu dibutuhkan bagi kita untuk menghadapi cobaan, ujian maupun musibah yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Karena adalah sebuah keniscayaan hadirin bahwa kita manusia ini pasti akan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Ada yang diuji dengan kesenangan, harta berlimpah misalnya, atau sebaliknya diuji dengan kekurangan, atau bahkan diuji dengan bentuk lain, misalnya dengan sakit. Maka kita harus menghadapi sakit itu dengan sabar. Kesulitan ekonomi kita harus menghadapi dengan sabar. Ketika bisnis kita bangkrut atau tidak sesuai dengan harapan keuntungan yang kita inginkan, jangankan untung, malah modalnya juga buntu. Kita harus bersabar. Kita harus belajar hadirin. Dalam satu riwayat ada seorang wanita solehah di zaman Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ketika beliau punya suami yang beliau sayang meninggal, maka beliau bersabar atas ujian di mana Allah memanggil suaminya itu. Suaminya meninggal, dan apa yang dilakukan oleh seorang Ummu Salamah? Beliau mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah jualan kami akan kembali. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ummu Salamah kemudian berdoa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikan aku pahala dengan musibah yang menimpa diriku ini. Dengan kesabaran Ummu Salamah menerima ketetapan Allah, walaupun sedih suaminya dipanggil oleh Allah, beliau berserah diri kepada Allah dan berharap beliau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni fi musibati. Bahkan dilanjutkan lagi, wakhluf li khairun minha, ya Allah, gantilah yang lebih baik daripada itu. Hadirin rahimakumullah, inilah sikap contoh kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi ujian, menghadapi musibah. Kita harus beristirja, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersabar dan kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan pahala atas musibah yang Allah timpakan kepada kita. Sakit misalnya, ya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga dengan kesabaranku sakit ini berikan aku pahala ya Allah. Seperti itu. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Tadhkirul Qaul, kumpulan hadis itu, Imam Nawawi Al-Battani ya, meriwayatkan dalam kitab itu, mencatat dalam kitab itu sebuah riwayat bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa ada di antara dosa yang tidak terhapus, Pak, kecuali dengan musibah yang Allah turunkan kepada kita. Jadi ada jenis maksiat yang kita kerjakan, itu dihapuskannya maksiat itu adalah dengan cara Allah memberikan musibah kepada kita. Jadi nggak cukup dengan istighfar, nggak cukup dengan sholat, nggak cukup dengan wudhu, nggak cukup dengan langkah kita ke masjid. Ada jenis dosa yang dihapuskannya dengan musibah. Ya, seperti itu. Maka oleh karena itu kita baca dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa mayuridillahu bi khairan yusib. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan ia musibah. Jadi orang yang Allah inginkan ada kebaikan padanya, maka orang tersebut oleh Allah diberikan musibah. Dan kata ulama, apa yang dimaksud dengan Allah berkehendak memberikan kebaikan dan Allah berikan musibah? Itulah tandanya Allah ingin menghapuskan dosa hambanya tersebut dan Allah berikan musibah. Di dunia ini supaya apa? Di akhirat tidak dapat lagi. Di akhirat udah nggak ada lagi azab, nggak ada lagi siksa. Kenapa? Karena sudah terhapuskan dengan musibah yang ditimpakan Allah kepadanya waktu di dunia. Maka oleh karena itu hadirin, kita harus bersabar. Ini jadi sikap kita sebagai seorang muslim yang keempat adalah wassabirin wassabirat. Kita bersabar, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah atau menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Berikutnya yang kelima, ciri atau amalan seorang muslim adalah wal khashiina wal khashiat. Itu adalah khusyuk, bersikap khusyuk. Jadi kita sebagai muslim ini harus khusyuk. Apa maksudnya khusyuk di sini? Ay al-khadi'ina al-khaifina minallahi jalla ala. Al-khadi'in, al-khadi' itu merendahkan diri. Jadi seorang muslim itu adalah dia harus menunjukkan sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Al-khadi'in, ya. Al-khaifin, dan menunjukkan rasa takut kepada Allah, ya. Menunjukkan al-khaifina minallahi jalla wa ala, ya. Menunjukkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, yang maha agung dan maha tinggi. Wal mutawadi'ina lahu bi qulubihim, dan menunjukkan sikap kerendahan hati, kerendahan diri kepada Allah bi qulubihim, dengan hati-hati mereka. Wa jawarihim, dan dengan seluruh anggota badan mereka. Jadi hati dan anggota badan kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khudu, kita rendahkan diri kita, ya, dan khaifina, dan kita tunjukkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hadirin ketika kita sedang melaksanakan sholat, di antara hal penting dalam sholat adalah juga bukan hanya terpenuhi perangkat-perangkat secara fikih, tapi juga secara batiniahnya, yaitu adalah kekhusyukan wajib kita hadirkan dalam kita sholat. Dan khusyuk dalam sholat adalah kita menundukkan diri kita, merendahkan diri kita, dan kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Orang yang khusyuk dalam salatnya, Allah sendiri mengatakan, adalah mereka yang ketika salat sadar bahwa mereka akan kembali kepada Allah, bahwa mereka akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah dikerjakan. Itulah salat yang khusyuk, yang membuat kita sadar akan kelemahan kita, yang membuat kita sadar akan keburukan-keburukan kita, yang membuat kita sadar akan betapa jauhnya kita dari apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang dhaif, insan yang lemah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, rasa takut senantiasa kita hadirkan dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang gegabah di dalam kehidupan kita, ya. Dan ada sebuah keterangan kata ulama bahwa orang yang senantiasa bermaksiat, maka yang paling berbahaya dari kemaksiatan yang dikerjakannya adalah ketika telah Allah cabut rasa takutnya terhadap ancaman neraka. Nauzubillah, ya. Jadi ini bahaya kalau manusia sudah biasa melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan kemudian Allah cabut rasa takut di hatinya terhadap neraka, maka ketika itulah manusia itu akan menjadi budak dari hawa nafsu. Nauzubillah. Dia tidak akan pernah sadar bahwa apa yang dikerjakannya akan menjadi sumber malapetaka ketika telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini yang kelima adalah memiliki rasa rendah diri, rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan sikap kita dan anggota badan kita. Lalu yang keenam adalah wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ciri dan amalan berikutnya, ciri atau amalan berikutnya sebagai muslim adalah al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Maksudnya al-mutasaddiqina bi amwalihim alal fuqara. Kita mau bersedekah, mau membelanjakan harta kita, ya, kita berikan kepada orang-orang fakir, ya. Bil ihsan, ya, untuk berbuat baik, wa adaiz zakawat, termasuk kita mengeluarkan zakat. Jadi kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, berinfak, berbagi, membagi kerabat, saudara yang membutuhkan dan sebagainya. Itulah ciri, ya, atau amalan seorang muslim, dia membelanjakan hartanya di jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berkontribusi al-ihsan dalam kebaikan. Ikut kontribusi bangun masjid, pondok pesantren, majelis taklim, ya, kegiatan dakwah dan sebagainya. Berikutnya yang ketujuh was-shaimina was-shaimat. Ciri atau amalan berikutnya seorang muslim adalah laksanakan puasa, ya, atau saum. Ai as-shaimina liwajhillahi syahr Ramadan wa ghair minal ayyam. Yaitu adalah melaksanakan puasa, ya, dengan semata-mata mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu adalah puasa Ramadan, insyaallah, ya, kurang dari 2 bulan lagi, ya. Tinggal 1 bulan setengah lagi, ya, kurang lebih kita akan menghadapi datangnya bulan Ramadan. Bersiap diri kita menyongsong datang Ramadan untuk kita berpuasa. Wa ghairihi minal ayyam, dan juga puasa-puasa hari yang lain, ya, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa puasa Daud, termasuk kita berpuasa di bulan Rajab ini. Hadirin, ini amalan yang luar biasa. Silakan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau hari-hari yang lain di bulan Rajab, sebab ada sebuah keterangan, man shoma yauman min Rajab yabtagi wajh Allah dakhalal jannah. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab yang semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, pasti dia akan masuk dalam surga. Ini hadirin, jadi kita berpuasa ini adalah ciri atau amalan kita sebagai muslim, dan disebutkan puasa ini adalah fasaum zakatul badan. Puasa adalah sebagai pensucian atas badan kita, ya, untuk mensucikan kita dari kesalahan. Kemudian yang ke-8, ciri atau amalan muslim berikutnya adalah wal hafidina furujahum wal hafidat, yaitu adalah memelihara diri, menjaga kehormatan diri, ay adil maharim wal atham, dari perbuatan diharamkan atau perbuatan-perbuatan dosa, misalnya perbuatan zina, ya, atau pergaulan bebas dan seterusnya. Ya, jadi kita harus bisa menjaga diri, melindungi diri kita, menyelamatkan diri kita, ya, dari perbuatan-perbuatan yang sangat tercela, ya, perbuatan yang diharamkan, ya, terutama adalah perbuatan zina, ya, atau pergaulan bebas. Bahkan terkait dengan zina ini dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Di ayat itu Allah mengatakan jangan mendekati zina. Jadi yang dilarang mendekati zina.
Bukan kalimat jangan berzina, artinya apa? Mendekatinya saja tidak boleh, ya, apalagi berzina. Dan yang terakhir, amalan ataupun ciri orang muslim adalah wazakirina waha katsira wazakirat, yaitu senantiasa berzikir, memperbanyak selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ay al-mudimina zikrallahi bi alsinatihim wa qulubihim, yaitu senantiasa berzikir dengan lisannya dan dengan hatinya, fi kullil awqat wal amkinah, di setiap waktu dan tempat senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa mempraktekkan ciri-ciri sebagai seorang muslim tadi, maka di ujung ayat ini Allah mengatakan a'adallahu lahu maghfirah wa ajran azima, pasti Allah telah menyediakan bagi mereka yaitu adalah ampunan, maghfirah, ajran azima, dan pahala yang agung, yaitu berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan perintah Allah sebagaimana di dalam ayat dari surat Al-Ahzab ayat 35, melaksanakan amalan-amalan kita sebagai muslim dan kemudian kita mendapatkan maghfirah dan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.